Oke, kumpul sini deh. Kita bakal ngegosipin teh filosofis paling panas dari seorang penulis, Susan Wolf. Soal apa sih yang sebenarnya bikin hidup kita ini ada artinya? Coba-coba, aku mau tanya sesuatu yang serius nih. Menurut kamu, bisa nggak sih seseorang itu bahagia banget, puas sama hidupnya, tapi ya hidupnya sama sekali nggak ada artinya, kosong gitu aja? Nah, pertanyaan jelek ini nih yang jadi pemicu semua drama filosofis dari si Mbak Wolf ini. Dan wow, dia langsung nembak, gak pakai basa-basi sama sekali, dengerin deh kutipan dia. Intinya, kata dia, cuma karena kamu senang ngelakuin sesuatu, itu bukan berarti hidupmu jadi bermakna. Gimana? Kedengerannya agak-agak julid kan? Oke, siap-siap ya. Soalnya kita sekarang masuk ke bagian paling seru, bagian roastingnya. Rasanya si Wolf ini punya semacam burn book gitu. Isinya daftar orang-orang yang kelihatannya sih bahagia-bahagia aja, tapi menurut dia, hidup mereka itu patut dipertanyakan. Ya ampun, coba lihat deh daftar korbannya. Pengacara korporat yang ngebela klien-klien licik, kena. Asisten pribadi seleb yang ya gitu deh, kena juga. Bahkan mbak-mbak yang dunianya cuma soal ikan mas peliharaannya, itu pun kena semprot. Dan yang paling aneh, ada orang yang kerjaannya nyalin novel perang dan damai pakai tulisan tangan. Gila kan? Kata Wolf, mereka semua ini mungkin ngerasa happy, tapi ada sesuatu yang zong gitu dari hidup mereka. Nah, biar kita makin kebayang nih maksud julidnya dia, kita pakai contoh klasik dari mitologi Yunani. Kenalan dulu nih, namanya Sisyphus. Kasian banget dia, dihukum seumur hidup buat dorong batu segede gaban ke puncak gunung. Pas udah mau nyampe atas, batunya gelinding lagi ke bawah. Terus saja gitu, selamanya. Ini tuh kayak simbol kerjaan sia-sia paling ultimate deh. Nah, disinilah Wolf ngasih twist yang bikin pusing. Coba bayangin, gimana kalau si Sisyphus ini entah kenapa jadi suka banget sama kerjaannya. Dia benar-benar ngerasa, wah, inilah passionku, inilah tujuan hidupku. Pertanyaannya jadi, apakah hidupnya sekarang jadi bermakna? Atau malah jadi makin tragis, karena dia bahagia ngelakuin sesuatu yang tetap aja sia-sia. Oke, cukup ngerostingnya. Setelah nyindir semua orang dari pengacara sampai yang suka ikan mas, terus maunya si Wolf ini apa sih? Apa idenya? Nah, sekarang kita bedah inti pemikirannya. Ini dia jurus andalannya Wolf. Gampangnya gini deh, menurut dia, hidup yang bermakna itu butuh dua bahan. Bahan pertama, ketertarikan subjektif, alias kamu harus beneran suka, harus passionnya di situ. Bahan kedua, daya tarik objektif, alias hal yang kamu suka itu emang ya bernilai secara objektif. Bukan cuma berharga di mata kamu doang, tapi emang punya nilai di dunia nyata. Jadi, ini bukan cuma soal kamu suka atau enggak, tapi juga soal apakah hal itu emang pantas disukai. Dan dengan teorinya yang dua bagian ini, Wolf sekalian nyindir dua nasihat hidup paling klise yang pasti sering banget kita dengar. Tahu kan? Yang pertama, lakukan apa yang kamu cintai. Dan yang kedua, jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kata dia, dua-duanya itu nggak cukup. Nah, ini penjelasannya. Kalau kamu cuma ngikutin yang pertama, temukan gairahmu, risikonya ya kamu bisa jadi kayak Sisyphus yang bahagia tadi. Kamu seneng, tapi kerjaanmu nggak ada artinya. Sebaliknya, kalau kamu cuma ikut yang kedua, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, tapi kamu nggak suka sama sekali, kamu cuma bakal jadi kayak skrup kecil di mesin besar. Kamu ngerasa terasing, nggak ada kepuasan pribadi. Jadi, lihat kan, dua-duanya kalau sendirian itu bermasalah. Oke. Jujur ya, dari tadi kan kita kayak nganggap si Wolf ini agak julid dan suka ngejudge orang. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, gila sih, dia ada benernya juga. Idenya ini sebenarnya jenius banget. Jeniusnya tuh di sini nih. Dia nggak nyuruh kita milih salah satu, tapi dia ngegabungin keduanya jadi resep simpel ini. Langkah satu, harus ada ketertarikan subjektif. Artinya ya kamu harus beneran suka, harus klik dari hati. Langkah dua, harus ada daya tarik objektif. Artinya hal yang kamu suka itu ya emang pantas disukain. Sesuatu yang punya nilai bahkan dari sudut pandang orang lain. Dua-duanya ini wajib ada. Dan ini nih yang bikin idenya jadi dalam. Jadi makna itu bukan cuma soal perasaan enak atau happy yang ada di kepala kita doang. Tapi ini soal koneksi. Kamu terhubung sama sesuatu di luar dirimu yang emang punya nilai. Sesuatu yang tetap berharga, bahkan seandainya kamu nggak ada. Rasanya, kamu jadi bagian dari sesuatu yang nyata. Tapi, tunggu dulu. Pasti dari tadi kamu mikir kan, bentar, ini ada yang aneh. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umatnya. Kalau ada yang namanya layak atau pantas disukain, terus siapa yang jadi jurinya? Siapa yang berhak nentuin? Ya kan? Emangnya si Susan Wolf ini siapa?
Siapa yang ngasih dia hak buat ngejudge kalau hidup si mbak pencinta ikan mas itu kurang bermakna dibanding, katakanlah, hidup seorang dokter? Nah, ini pertanyaan paling krusial dari semua ini. Dan jawabannya, jujur, di luar dugaan banget. Dia nggak sombong bilang, oh ya para filsuf dong yang nentuin. Enggak. Malah dia bilang, nggak ada satu orang pun yang punya otoritas khusus buat jadi juri. Kita semua ini, bareng-bareng, nyari tahu apa yang berharga. Lewat apa? Ya lewat obrolan, lewat debat, lewat pengalaman, sambil terus ingat kalau kita semua bisa aja salah. Ternyata dia cukup rendah hati juga ya. Oke, jadi setelah semua drama dan gosip filosofis ini, pertanyaannya adalah, terus kenapa? Kenapa ini semua penting buat kita? Nah, di sini letak pentingnya. Menurut Wolf, kita sering banget kejebak mikir kalau hidup itu cuma ada dua pilihan. Antara ngelakuin apa yang bikin kita happy, kepentingan diri sendiri, dan ngelakuin apa yang benar, moralitas. Tapi, dia ngasih kita kategori ketiga. Kategori makna. Dan kategori ini bisa ngejelasin banyak banget hal yang kita lakuin. Contohnya gini deh, kamu bantuin teman pindahan pas akhir pekan. Itu jelas-jelas capek kan? Nggak bisa dibilang murni bikin happy. Terus, apa itu kewajiban moral? Ya nggak juga. Kamu ngelakuin itu karena alasan cinta. Sama kayak orang yang mati-matian ngasah skill main gitar atau bikin kue yang paling enak buat orang yang disayang. Itu semua bukan soal kepentingan pribadi atau soal moral, tapi soal makna. Dan pada akhirnya, ini semua adalah cara kita biar nggak ngerasa sendirian di alam semesta yang kadang rasanya cuek banget. Dengan kita terhubung sama sesuatu yang berharga di luar diri kita jadi ngerasa kita ini bagian dari sesuatu. Apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia kayak Sisyphus tadi. Apa yang kita lakukan itu punya arti. Jadi, setelah semua obrolan ini, sekarang giliran kamu yang mikir. Coba deh, lihat ke dalam hidupmu sendiri. Ada nggak sesuatu yang memenuhi dua syarat dari resepnya Wolf tadi? Sesuatu yang benar-benar kamu cintai, dan kamu yakin itu emang pantas untuk dicintai. Apapun itu, coba deh temukan. Karena mungkin disitulah letak makna hidupmu yang sesungguhnya.